Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku, Shalom, salam patunggilan. Ya, hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020 kita kembali bersama-sama berjumpa dan bersama-sama kita akan membangun ibadah keluarga yang kita lakukan dalam online saat ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita siapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah keluarga saat ini. Kami ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada sore petang ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Ku, kunaikan doa padanya sehingga hatiku legam. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Saudaraku semua, dimanapun panjenengan berada, kita tiba saatnya masuk di dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita persiapkan bacaan kita di sore hari ini, yang terambil di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Saya ulangi, Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Mari
Saudara-saudaraku semua, kita persiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan saat ini. Kami bersyukur bahwa kasih penyertaan Tuhan dan karya Tuhan boleh senantiasa membersamai setiap proses hidup kami. Hingga sampai saat ini ya Tuhan, kami diizinkan kembali bertemu dan berjumpa di dalam ibadah keluarga bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKJW Situbondo. Ya Tuhan, di tengah-tengah kerinduan kami, di tengah-tengah aktivitas kami hari lepas hari, di sore petang ini, izinkan kami bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu, haus, dan lapar akan sentuhan dan sapaan Tuhan di dalam perenungan firman. Izinkan kami membaca, izinkan kami mendengar, izinkan kami merenungkan sabdamu yang indah bagi kami. Namun ya Bapa, kami juga mengakui keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dosa dan penuh kesalahan. Kami mohon ampun bila di dalam hidup kami, bila di dalam kami berproses hari lepas hari, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu menghidupi kehendak Tuhan. Kami mohon ampun. Kiranya hari ini kehidupan kami dilayakkan. Kami dapat merasakan kembali sentuhan dan sapaan Tuhan melalui pelayanan firman. Ya Bapa Surgawi, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Mari ya Tuhan, lawat kami semua, karena saat ini adalah waktu Tuhan untuk menyentuh dan menyapa kami semua. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan firman Tuhan ini. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku semua.
bagaimana kabarnya hari ini panjenengan? Kami berharap Bapak Ibu Saudaraku, para pemirsa berada dalam rengkuhan kasih Kristus, semua dalam kondisi yang baik, semua dalam kesehatan yang terjaga, dan juga sukacita selalu menghibur, selalu menghiasi kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin di antara kalian juga dari Bapak Ibu Saudara yang pemirsa yang menyaksikan atau bergabung dalam ibadah online GKJ Situbondo saat ini juga mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ataupun kondisi panjenengan saat ini tidak baik. Mari kita tetap terus mampu mengucap syukur, terus mampu mengandalkan Tuhan, karena situasi yang buruk bukanlah sebagai titik di mana kita ditinggalkan Tuhan, tetapi di situ semakin dalam kita untuk mengasah iman kita lebih dekat dengan Tuhan yang kita muliakan. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah tertambat hatinya kepada sesuatu barang atau kepada sesuatu pribadi, tentu sangatlah sulit untuk melupakan. Bahkan ketika kita diberi dengan barang yang lain, karena kita sudah memiliki rasa yang nyaman dan juga memiliki rasa suka lebih, ketika ditawarkan, disodorkan dengan barang yang lain, tentu mata kita, tentu usaha kita tetap akan menuju kepada barang atau kepada pribadi yang kita senangi, yang kita ingin dapatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti ketika saya beli sebuah celana pendek begitu, saya mencari ukuran yang sesuai dengan seukuran saya, dan akhirnya saya berjumpa dengan ukuran tersebut. Ya, ketika saya melihat, inilah ukuran saya, ukuran yang besar dan cocok untuk saya, warnanya pun juga saya senang dengan warna itu. Nah, namun ketika saya pergi ke kasir, saya pergi ke mbaknya untuk mencarikan yang baru, ternyata yang baru tidak ada. Yang baru justru warnanya berbeda dan bentuknya juga berbeda, tipenya juga berbeda. Wah, saya rasanya waduh gimana ya, kalau yang ini pasti sering kali dipakai orang lain. Nah, dan lain sebagainya. Tapi sudah cocok dengan barang ini, tapi barang yang baru yang masih bungkus segel sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal satu yang digantungan itu. Wah, akhirnya dengan perjuangan, masa enggak ada, coba dicari, dan terus begitu saya mengusahakan supaya coba dilihat apakah masih ada stok yang mungkin kelewat untuk panjenengan lihat di gudang dan lain sebagainya. Dan alhasil ya dengan rasa yang tidak enak, dengan rasa yang kurang pas di hati, ya akhirnya dengan terpaksa saya harus membeli yang disegel, yang masih baru dengan jenis dan corak yang berbeda. Dan ketika saya pakai pun di sana juga tidak se-enjoy. Mungkin ketika saya pakai tidak se-enjoy dengan barang. Misalnya saya mendapatkan warna itu, mendapatkan model yang seperti itu, mungkin saya lebih enjoy atau lebih pede dalam saya mengenakan dan busana tersebut. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bacaan kita saat ini Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 adalah satu rangkaian di mana ada seorang anak muda, tidak tahu siapa ini anak muda, tetapi anak muda ini datang kepada Tuhan dan anak muda ini sangat paham siapakah yang ada di depan, siapakah yang diajak untuk berdiskusi, siapa yang diajak untuk bertukar pikiran. Iya,
Pemuda ini mungkin saya katakan pemuda ini adalah pemuda yang benar-benar paham bahwa yang di depan dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang memiliki pengaruh yang besar pada masa itu pada orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Sehingga orang muda tersebut ketika berjumpa dengan Tuhan dan dia mulai membuka sapaan, membuka sebuah pendapat, dia mengatakan, mengemukakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak, Ibu, dan Saudara, dia tahu persis. Saya kira, dan bahkan ketika panjenengan menyaksikan ayat 17, ayat 18, 19, 20, anak muda ini adalah anak yang saleh. Saya katakan anak yang saleh. Anak muda ini adalah anak yang taat. Anak muda ini adalah anak yang setia kepada kehendak dan firman Tuhan, bahkan kepada Taurat Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh dia telah melakukannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu, bahkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dan ini mengejutkan. Ternyata di jawaban anak muda itu, dia sudah melakukannya. Wow, hal yang luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Berada pada range usia muda. Saya katakan range usia muda. Dia sudah sanggup dan sudah mampu menghidupi apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Dalam hal ini firman-Nya yang ada di Taurat. Dia sudah menghidupi dan dia sudah melakukan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata hal yang lain, dan mungkin ini yang menjadi, ini bukan prinsipil sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang harusnya sulit. Tetapi anak muda itu menjadi getir hatinya. Anak muda itu menjadi sedih. Apa? Tuhan Yesus mengajak orang muda ini untuk tidak tertambat hatinya pada perkara-perkara dunia. Dia melakukan semua firman Tuhan, kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, bahkan melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata di hati anak muda ini ada dua cabang yang tidak sengaja dan tidak disadari. Dia juga hidup bersama-sama dengan kesalehan dia. Apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Dia memiliki dan tertambat pada harta kekayaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan tidak melarang, Allah kita tidak melarang umat-Nya untuk memiliki kekayaan. Tuhan tidak melarang. Dan Tuhan tidak melarang untuk umat-Nya memiliki harta dan hidupnya makmur, hidupnya sukses. Tidak melarangnya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita tertambat hati kita kepada hal-hal duniawi, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan diibaratkan berzina secara iman kepada Tuhan. Sebab anak muda ini dia katakan, oke, pulanglah, pergilah dan jualah, kasihkanlah semua hartamu itu kepada orang miskin dan datanglah ikutlah aku.
Ini mau menyatakan bahwa ketika mengikut Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus berani menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Apapun itu. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, artinya kita sudah tidak memiliki kuasa apapun untuk hidup ini. Semuanya adalah pemberian, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan perkara yang mudah sebenarnya, karena kita memiliki prinsip, karena kita memiliki keinginan. Namun kalau kita sudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka kita harus berani untuk menyangkal diri kita, berani untuk menyalibkan diri kita dan mengikut Tuhan. Menyalibkan diri kita itu banyak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak hanya terkait soal harta benda, mungkin juga hobi, mungkin juga keinginan kita yang berlebihan, mungkin soal boros hidup kita, mungkin kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Misalnya kita tidak bisa hidup kalau tidak ada, kalau tidak pegang gadget kita atau dan lain sebagainya. Ketika hidup kita terpatri atau tertambat pada dunia sekuler seperti itu, maka waspadalah, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita berada pada zona perzinahan rohani. Kita sudah menduakan Tuhan kita. Sehingga ketika sesuatu saat nanti, oke, kita setia, Pak, saya setia, saya melakukan kehendak Tuhan, saya membaca firman, saya datang kepada Tuhan, saya ikut ibadah dan lain sebagainya, oke. Tetapi ketika kita memiliki keinginan berlebihan kepada hal sekuler, dan pada suatu saat kita dihadapkan pada dua pilihan, maka pilihan untuk datang kepada Tuhan bisa dihancurkan dengan pilihan yang kita lakukan ke tertambat hati kita itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terkhususnya saat ini adalah Pekan Pemuda, rangkaian Pekan Pemuda, di mana kita diajak untuk para pemuda-pemudi GKJW, terkhususnya GKJ Situbondo. Mari kita benar sungguh-sungguh, bukan sekedar kita mengikuti Tuhan Yesus kita, bukan hanya sekedar kita datang untuk beribadah, bukan sekedar hanya kita pura-pura iman kita baik, tetapi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita buka hati kita buka iman kita bangun kembali. Yang kalau perlu kita restorasi ulang iman kita tata kembali dengan baik, sehingga kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun iming-iming dunia, apapun hal-hal yang akan ditawarkan dunia kepada kehidupan kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan goyang dengan kemantapan iman kita. Mari saudaraku, juga kepada seluruh warga jemaat dan juga para pemirsa, mari kita mantapkan iman kita, karena dunia saat ini begitu gencar mencoba untuk merontokkan, mencoba untuk menghancurkan kekuatan iman kita. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menata, merestorasi ulang iman kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka kita tidak akan bisa bertahan di dalam arena pertandingan yang begitu sulit ini. Dan yakinlah Tuhan, tangannya yang selalu akan turun, menopang, menolong, mengiring setiap langkah kita. Dia yang pasti akan memampukan kita menjalani setiap proses hidup ini. Selamat berproses, selamat menata kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menata, merawat hidup kita. Amin.
Saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan rasa syukur sukacita kita dengan mengumpulkan persembahan. Mekanisme untuk pengumpulan persembahan untuk Bapak Ibu warga jemaat GKJW Situbondo, Bapak Ibu bisa secara langsung menyerahkan persembahan tersebut kepada Bapak Ibu majelis jemaat yang ada di Dasawisma Panjenengan atau yang terdekat di kediaman atau rumah Panjenengan. Bisa langsung diserahkan kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko, serta bisa diserahkan langsung kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Juga kepada Bapak Ibu saudaraku para pemirsa yang juga tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kepada Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo, Panjenengan bisa melakukannya dengan via transfer melalui rekening yang tertera di layar kaca. Kami selaku Majelis Jemaat GKJW Situbondo, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dan peran Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan kepada kami. Izinkan kami untuk mengelola persembahan ini, dan pengelolaan ini juga untuk sarana prasarana di dalam pelayanan di GKJW Situbondo. Bapak Ibu dan Saudara, pengumpulan persembahan saat ini akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Bagi Yesusku Serahkan. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur sungguh untuk semua anugerah yang Tuhan berikan, bahwa kasih Kristus boleh terjadi, boleh melimpah, mengurapi setiap proses hidup kami. Saat ini di tengah-tengah keterbatasan kami, keberadaan kami, baik yang saat ini kami membangun peribadahan beserta dengan seluruh anggota keluarga di rumah maupun yang ada dalam perjalanan dimanapun kami berada. Sungguh Allah baik, Tuhan begitu luar biasa kepada kami. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan, kembali merasakan kesegaran Tuhan. Kami boleh diingatkan
kami boleh diajar, kami boleh digugah, disegarkan di dalam setiap proses hidup kami, melalui setiap rangkaian peribadahan kami saat ini. Kami pun juga merasakan sentuhan sapaan Tuhan melalui pelayanan firman yang kami boleh renungkan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Kami diajak untuk kembali menata iman kami. Kami diajak untuk kembali di dalam membangun hubungan iman kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan iman ini kami mampu menghidupi, kami mampu menjalani setiap proses kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena ya Tuhan, ketika kami boleh renungkan sabda Tuhan ini, dunia yang kami hidupi saat ini begitu gencar menawarkan hal-hal yang memudahkan kami untuk melepaskan iman kami, memudahkan bagi kami untuk menghancurkan iman kami. Maka di dalam firman Tuhan saat ini kami diajak untuk waspada, diajak untuk terus memperhatikan sisi rohani iman kami dengan sungguh-sungguh. Memang saat ini berkaitan dengan harta benda, namun secara totalitas Tuhan ingin bercerita apapun bisa terjadi, apapun bisa digunakan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk menjatuhkan kami yang sudah diberi jaminan kehidupan yang kekal dan abadi, dengan kami terus membangun keintiman dengan Tuhan. Mari ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati kami. Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam terus berproses waktu demi waktu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini termateraikan dalam hati kami, sehingga kami juga dimampukan untuk memantulkan firman Tuhan ini, kehendak Tuhan ini dalam setiap rangkaian dinamika kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mampu menjadi cermin dan cerminan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Bapa Surgawi, kami di sore hari ini juga mengucap syukur bila kami juga diizinkan untuk menyerahkan persembahan baik secara langsung maupun melalui transfer. Kiranya persembahan yang kami sumpulkan ini ya Tuhan sebagai wujud hormat, sukacita dan syukur kami, sebab Tuhan senantiasa terus merawat, melindungi, menyertai dan bahkan memberikan kecukupan pada kami semua. Kami serahkan persembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan di jemaat Tuhan, dan juga di mana saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang senantiasa menata, kiranya roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami sebagai majelis jemaat. Bapa Sang Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri, terkhususnya di dalam perjuangan bangsa kami, negeri kami, bahkan seluruh dunia dalam mengusahakan untuk kembali menormalkan, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang pada saat ini semakin merajalela, semakin menjadi-jadi. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa memberkati, tangan Tuhan senantiasa memberikan
penyertaan kepada kami semua, terkhususnya juga pada pemimpin negeri kami. Setiap kebijakan yang diambil kiranya ini boleh dilakukan dan senantiasa boleh membawa kami semua negeri ini kepada kebaikan. Kami juga menyerahkan tim medis, para relawan dokter, para relawan-relawan dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga masyarakat, dan juga seluruh pribadi yang terjun menjadi barisan terdepan di dalam mencegah, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan rahmat dan hikmat, perlindungan secara khusus kesehatan yang baik, sehingga melalui orang-orang ini, melalui pribadi-pribadi ini, Tuhan juga berkarya, dan kami semua masyarakat dan juga seluruh dunia akan segera masuk kepada kehidupan yang normal seperti di mana kami hidup seperti dahulu. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan para pemimpin negeri kami di dalam tangan dan kuasa-Mu. Kiranya setiap apapun yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja dimanapun mereka berada, terkhususnya Gereja Kristen Jaya-Wetan, baik ke lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai para pelayan-pelayan Tuhan di dalam terus mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk sarana pertumbuhan dan kemuliaan nama Tuhan terwujud di kehidupan dunia kami, dunia ini. Tuhan juga berkati setiap program-program kegiatannya. Tuhan juga tuntun inovasi yang ada di gereja sehingga mampu menjadi rekan kerja Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya kami, seluruh umat Tuhan, dan juga para pemirsa yang hari ini menyaksikan bersama-sama ikut dalam peribadahan ini. Upaya kami di dalam terus bertumbuh, dalam terus berbuah lebat dalam kemuliaan Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan dan perlindungan kasih-Mu menyertai kami semua. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini dalam proses pemulihan dan kesehatan mereka. Kiranya tangan Tuhan berkarya menjamah saudara-saudara kami, setiap keluarga yang mendambakan kebersamaan, keharmonisan, setiap keluarga yang mendambakan buah hati, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, dan juga pekerjaan untuk para ibu yang sedang hamil saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati di masa-masa kehamilannya. Kiranya Tuhan melindungi dengan baik kepada anak-anak kami, mereka yang belajar, mereka yang bekerja, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi juga para orang tua, di mana mereka senantiasa dimampukan untuk mendampingi, mengiringi masa tumbuh, perkembangan, pendidikan anak-anak kami semua dengan baik. Kami juga menyerahkan para adiyuswa, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi yang pada saat ini sedang dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang tidak baik. Mereka yang mendambakan kelegaan, mereka yang mendambakan keringanan. Mari ya Bapa, tangan Tuhan senantiasa mencakup, tangan Tuhan senantiasa menopang, menolong, menyertai, memberkati, memberikan semua rahmat dan hikmat Tuhan kepada saudara-saudara kami ini semua, sehingga kehidupan kami boleh tertata, kehidupan kami boleh merasakan sentuhan sapaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terlebih ajarlah kami untuk tetap setia, ajarlah kami untuk bersandar kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap hal, setiap situasi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami tidak akan tetap tinggal, bahkan tetap dalam peribadahan ini kami akan undur. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari lepas hari ke depan. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga dalam kami berproses hidup, kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang memantulkan, bahkan menjadi cerminan karya Kristus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, bila malam nanti kami akan meletakkan tubuh kami untuk istirahat malam hari, kami percaya tangan Kristus senantiasa menopang, menyelimuti kami, mengurapi kami dengan cinta dan kasih-Mu,
sehingga tidur kami boleh berkualitas baik. Dan izinkan kami berharap esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali dan mampukan kami menghadapi hari esok di dalam pengharapan dan iman kami kepada Sang Kristus Yesus. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam setiap rangkaian kami beribadah, terkhususnya hamba-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Izinkan kami juga memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, serta damai sejahtera, yang semuanya merawat, menata, melingkupi setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi kekuatan dan semangat bagi kita untuk terus berjuang, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menjadi cerminan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memantulkan karya-karya Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.